Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sumber Dakwah Official. Pokoknya channel yang independen, channel yang netral, pokoknya channel yang akan terus menyuarakan kebenaran melawan kezoliman. Nah, siapa yang baru sadar nih akhir-akhir ini, pokoknya waduh, tentrem. Dari hiruk pikuk, gerombolan-gerombolan yang geruduk sana geruduk sini. Kadang ya saya itu lucu, apalagi seperti WOS kemarin kan. Kita ini ya proyek yang berjalan kok diributin, dinyinyirin, tapi sedangkan ada proyek yang mangkrak itu kok didiemin. Jadi ya kami masyarakat awam pun sebenarnya ya paham ini arahnya kemana. Apa memang murni menyuarakan kebenaran atau politik? Jadi ya nilai kalian sendiri. Dan waduh, di luar dugaan ternyata Polda Metro Jaya juga mendapatkan dukungan dari IPW. Begitu juga dari GMKI. GMKI ini Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Bahkan sampai Ketua MUI pun juga ikut mendukung Polda yang sudah berani menetapkan tersangka kepada gerombolan Roysuryo CS ini. Masya Allah, pokoknya dukungan makin meluas. Dan tentunya juga harus kita ketahui, penetapan tersangka ini juga diapresiasi oleh Komisi 3 DPR RI, yang kita tahu di ketua umumnya oleh Bung Habibur Rahman, yaitu orang Gerindra. Nah, ini ada info terbaru nih dari Polda Metro Jaya yang baru saja kemarin menetapkan tersangka kepada gerombolan Roysuryo CS. Katanya akan melakukan panggilan pertama di hari Kamis. Masya Allah. Sampai ada praktisi hukum yang mengatakan bisa jadi Roysuryo CS itu ditahan di saat panggilan pertama dari Kamis tersebut. Oke, langsung kita lihat ternyata apa pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke, rekan-rekan ingin menanyakan bahwa surat panggilan tersangka terhadap saudara Roysuryo, Rismond, dan Dr. Diva sudah dilayangkan penyidik untuk diagendakan, dijadwalkan pada hari Kamis 13 November 2025 pukul 10.00. Sampai saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi terhadap panggilan tersebut. Panggilan tersebut dilayangkan dengan 3 cara, baik itu menggunakan jalur paket, diantar langsung oleh penyidik ke rumah dan alamat sesuai dengan KTP. Yang ketiga, dikirim melalui WhatsApp. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian pada saat konferensi pers pada hari ini. Kami berharap apa yang disampaikan inilah yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya sehingga tidak ada berita yang simpang siur. Terima kasih rekan-rekan media, rekan-rekan sekalian sudah hadir pada hari ini. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bang, ini publik masih bertanya-tanya kenapa setelah dijadikan tersangka masih belum juga melakukan tahap penahanan. Begini, tersangkaan ini kan jatuhnya adalah pencemaran nama baik kan dengan undang-undang ITE. Kita lihat tuh ancaman hukumannya. Kalau ancaman hukumannya cuma di bawah 5 tahun ya nggak ditahan bisa. Gitu. Jadi ya tidak ditahan gitu. Tapi sama kayak kasus pencemaran yang lain, kasusnya Iklim Hakim, Rasman Nasrun kan kasusnya sama itu kan. Sama juga dengan nanti kasus ini penyebaran nama baik juga ini kan. Tidak ditahan sampai sekarang tidak ditahan, tapi kan dampaknya buat mereka kan berat begitu. Nah, ini harus di garis bawah ini. Ini masalahnya pencemaran nama baik ini. Jadi bukan masalah tunjukkan ijazahnya mana ijazah. Ini masalahnya pencemaran nama baik. Mereka belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi, tapi sudah koar-koar keliling sana kemari. Bahkan sampai anak istri beliau pun mereka fitnah. Jadi baik-baik ini pencemaran nama baik. Jadi apalagi kalau sudah diputus inkrah, ya sudah masuk penjara lah. Rasanya yang perkara seperti ini jarang ada yang percobaan hukumannya. Jadi memang ketika memang inkrah entah setahun entah 2 tahun ke depan ya mereka kemudian dipidanakan dan kemudian dihukum, kemudian masuk ke dalam wilayah-wilayah menjalani hukuman penjara. Tapi pasal berlapis loh, Bang. Berlapis. Lapis apa? Kan pencemaran nama baik. Lapisnya apa? Manipulasi data. Itu mungkin siapa tahu atau berkemungkinan ketika tahap 2 ditahan. Begitu. Ketika tahap 2 sama jaksa ditahan bisa jadi begitu. Sekarang tidak ditahan atau belum ditahan. Kok lo senang, Bang? Enggak, kita enggak senang. Sedih gitu tuh sebenarnya, walaupun hati kita agak seneng lah dikit. Tapi kan mereka status tersangka belum di BAP sebagai tersangka kan? Hari Kamis ini, Bang. Kita lihat kalau hari Kamis ini kemudian diputus tersangkanya di BAP dan kemudian kan selama proses BAP tersangka itu kan ada pikiran-pikiran dari pihak penyidik, ditahan nggak gitu. Kalau memang ada pasalnya berlapis dan memenuhi unsur ditahan, sehingga timbang-timbang dari penyidik ditahan apa enggak begitu. Kalau penyidik timbang-timbang ditahan ya ditahan nanti hari Kamis. Timbang-timbang penyidik dilepas ya dilepas.
begitu. Sekarang timbang penyidik karena yang punya kewenangan penyidik polisi sekarang ini begitu. Menurut Anda sendiri ada penanganan? Itu kayak suara toke. Ya kan? Tahan nggak gitu. Perihal soal mantan ketua MK tuh Bang, Julia Sijik tuh yang masih produktif. Ini bener loh, maksudnya dia mendukung apa yang dilakukan Prof. Itu gimana ketua MK Bang? Ya itu kan dukungan politis, walaupun ketua MK kan, itu dukungan politis sifatnya karena sebenarnya beliau juga nggak tahu isinya apa. Dijamin dia nggak tahu ijazah asli atau palsu, dia nggak tahu, tapi mendukung aja kan, mendukung katanya untuk kepentingan kebenaran, tapi kan kita nggak tahu. Nah betul loh. Jadi ya seharusnya ya kalau apa itu pejabat negara itu harusnya netral, harusnya ya memberikan contoh yang baik lah kepada masyarakat. Jadi bukan meminta di nilai kalau sendiri lah. Oh, itu kan relatif. Jadi mendukung apa tidak itu persoalan individu masing-masing. Terkait beliau sebagai pejabat sebagainya jangan mendukung atau menolak. Dia aja netral. Namanya pejabat kan. Jangan mengikuti urusan orang, apalagi dia sebagai pejabat. Begitu itu ya saran kepada Jimna Sidik. Apalagi dia nggak tahu tuh ijazah asli palsunya kan. Dia sendiri nggak pernah lihat ijazah kan. Menurut gitu. Itu ada kepentingan atau memang menyuarakan hakim Bang? Itu kepentingannya politis sifatnya. Kita harus bilang itu politis. Kenapa? Karena memang dia sendiri nggak tahu itu ijazah yang ada itu asli atau palsu kan dia nggak tahu. Cuma ilmu kira-kira. Kan ilmu kira-kira kan pakai ilmu politik bisa. Nah jadi pakai ilmu politik aja itu. Politiknya kemana tuh arahnya tuh Pak Jimmy Sidiki yang mendukung itu kan. Gitu. Bang, siapa menyebut kata kira-kira itu, tapi dari pihak kuasa hukumnya Egy Sujana memang banyak pasal yang disulupkan diduga nyari-nyari dengan pasal. Namanya pengacara bos, pengacara itu Pak cari celah-celah aja. Kita juga kalau jadi pengacara juga cari celah-celah aja. Ya. Celah-celah apa? Celah-celah kehidupan gitu. Itu pengacara juga begitu cari celah. Nih baru pengacara keren nih, berani jujur. Jujur. Mana nih yang kira-kira abu-abu samar-samar. Kalau udah pasti putih dia susah, udah pasti hitam dia susah. Abu-abu kan ini masih berada di wilayah samar-samar. Itu yang dicari, mencari kebenaran di dalam kesalahan-kesalahan. Tapi juga banyak juga analis atau badan hukum juga melihat ini kan ranahnya cuma pembuktian ijazah. Ini kan kasusnya bukan pidana lagi. Ini bukan pembuktian ijazah, ini pencemaran nama baik. Orang diduga-duga bilangnya ijazah palsu, skornya palsu, ijazah palsu. Itu kan pencemaran nama baik. Kalau membuktikan nanti di pengadilan juga bisa. Dia datang ke rumah Jokowi, Pak, saya membuktikan, datang ke rumah dikasih tahu kok. Kayak Projo itu dikasih tahu begitu. Jadi ada yang namanya. Tapi Bang, kemarin mereka sudah tuh apa itu ke rumah Pak Jokowi. Ya memang betul ke rumah Jokowi, tapi ada tulisan di jidat mereka adili Jokowi. Kira-kira kalau kalian mau nggak kira-kira ada orang yang seperti itu minta kasih lihat ijazah ya kan sudah dah. Pembuktian kalau dia datang ke rumah Kunuwon datang dikasih tahu ijazah sendiri pembuktian. Kalau dia cuap-cuap ijazah palsu, pencemaran dia cemar-cemarkan, kuliahnya palsu, ininya palsu, istrinya palsu, anaknya palsu. Itu namanya pencemaran nama baik. Halo guys, hai kawan-kawan Sri Mulat. Kemarin Roy Suryo bawa-bawa Sri Mulat, tiap debat sama politisi atau siapa dibilang bohong kayak Sri Mulat, katanya. Akhirnya doanya Ibu Sri Mulat terkabul. Waduh, ini komedian Pak Doyo loh. Oke. Roy Suryo jadi tersangka. Setuju nggak kawan-kawan Sri Mulat? Khususnya dari Gaplek. Oke? Bravo. Jadi mereka ini ternyata juga tersinggung loh oleh ulahnya Roy Suryo yang selama ini terus masalah Sri Mulat. Mereka tersinggung loh. Ini dengar baik-baik dong Roy. Ini komedian termasuk legendaris ini di negeri kita kan. Doyo, siapa yang gak kenal. Jadi mereka tersinggung atas perbuatan atau permainan Roy Suryo di panggung. Roy Suryo, Rismon, lulu orang itu cuma dibohong-bohongin doang jadi tumbal. Tumbal sahabat mereka ingin ngancurin negara, tapi lu nggak sadar pada. Termasuk Dokter Diva, sayang banget loh jadi tersangka. Pasal 28 loh. Ayat 2 atau ayat 1 kalau nggak salah itu. Ya, ancaman hukuman 6 tahun. Ditambah lagi Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Pasalnya pasal 28 pasal 30 junto pasal 48 berapa tahun? 10 tahun. Lebih 11-an tahun di dalam penjara, bos, semua. Gitu loh, minimal 5-6 tahun. Kan sayang banget kalau 5-6 tahun dalam penjara. Gara-gara ngikutin ulah-ulah dokter-dokter bodoh itu, pengacara-pengacara blow on itu, lulu orang tuh. Ya, lu cuma digaung-gaungin doang. Ayo terus Rismon, terus beranilah sama saya. Ditambah lagi sama wartawan bodrek di sekitar lulu orang tuh, yang selalu ngupload berita-berita yang nggak jelas, nggak terdaftar di Dewan Pers. Lulu orang ini ya
Jadi tumbal politik. Kasihan nggak dapat apa-apa. Gue tahu Roy Suryo, supir sama pembantu lu aja kelaparan. Belum lagi. Ya betul sih, kalau menurut saya sih lebih ke pion. Mereka ini sekedar pion politik dari oknum yang mempunyai kepentingan atau punya agenda di baliknya. Ini kasus yang gue laporin, kasus pencurian panci ya. Ini pencurian penggelapan panci ini juga bahaya loh kasusnya. Ancaman hukumannya nggak main-main. Bisa gue arahin ke TPPU ya, tempat tindak pidana pencucian uang. Jadi Roy Suryo, kan gue udah selalu bilang dari dulu, nggak usah terlalu menggebu-gebu sahwat lu untuk menghancurin Pak Jokowi atau menghancurin karir politiknya Mas Gibran. Nggak usah. Kita tunggu aja kepala negara kita Pak Prabowo untuk bekerja, Mas Gibran yang bantuin. Udah, tonton. Kalau ada. Ya betul, harusnya kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo, bukan malah mengganggu dengan isu-isu murahan, isu-isu yang semacam inilah. Ya, kesalahan mereka ya kritik dikit-dikit, jangan terlalu lebay banget lah. Apalagi ijazah. Nanti kalau saya sudah jadi tersangka di persidangan saya akan minta tunjukkan ijazah. Aduh, ini bukan kasus pemalsuan ijazah bos yang diperiksa nih. Lu jadi tersangka itu pada kasus penghinaan, pemalsuan dokumen, ijazah Pak Jokowi lu otak-atik, ya, ijazah Pak Jokowi lu edit-edit, yang lu dapat dari KPU atau dari mana tuh fotonya lu edit-edit, itu makanya lu masuk pasal 30, ya, Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, ancaman hukumnya 10 tahun gara-gara apa? Gara-gara lu ngedit-ngedit, lu mirip-miripin seakan-akan lu lah yang paling benar, akhirnya lu kemakan kerjaan lu sendiri. Lantas di persidangan nanti Pak Jokowi disuruh paksa gitu nunjukin ijazahnya. Nggak bisa bos, Pak Jokowi punya hak, itu dilindungi oleh Undang-Undang PDP namanya, Perlindungan Data Pribadi nomor 27 kalau nggak salah tahun 2023. Perlindungan data pribadi itu udah disiapkan sejak lama. Kenapa? Banyaknya orang seperti Roy Suryo dikit-dikit minta KTP, minta tunjukin ijazah, minta ini, akhirnya dibikinlah sama DPR RI, disahkan oleh MK Undang-Undang nomor 27 itu tentang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Lah orang-orang ini udah lebih pinter dari lu Roy Suryo. Lah lu ini telat pinternya karena keblinger, jadi lu jadi kelihatan tolol. Ya, sama Rismon sama Tifa itu sama semua tuh, satu tipe tuh. Ini guys, Ubedillah Badrun ini adalah orang yang dipecat sama Jokowi, dicopot gitu dalam program. Kita paham lah kalau Bapak itu ya jurkam tim sesnya apa, paham lah. Program studi UNJ ini dia itu dipecat alias dicopot lah, dendam dia, terus nuduh Jokowi, katanya Jokowi itu korupsi proyek kereta cepat Bandung Jakarta. Kata ngapain Jokowi korupsi kok ya kecil-kecil proyek kereta cepat Bandung Jakarta. Kalau Jokowi mau korupsi mah gampang, Jokowi mah tinggal aja izinin orang-orang asing itu mengelola seluruh pertambangan di Indonesia. Satu negara dimintain 1 atau 2 triliun, 10 negara udah 10 triliun, 20 negara udah 20 triliun. Gampang kalau Jokowi mau korupsi mah. Kalau memang Jokowi korupsi, ngapain Jokowi mau buat RUU perampasan aset para koruptor, ngapain? Nah, tuh harusnya kalau logikanya jalan. Tapi kalau nggak ada otak ya kita nggak paham lah, atau memang sengaja gagal paham kita kurang tahu lah. Bahkan Jokowi itu mendesak sampai kirim surat ke DPR itu sampai 3 kali untuk mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor, tapi sama DPR nggak disahkan gitu ya sampai sekarang tuh. Itu masalah RUU perampasan aset nggak tahu tuh nasibnya itu kan akibat gerombolan Roy Suryo yang terus menerus mempermasalahkan masalah ijazah. Ya Allah, kalau emang Jokowi korupsi, ngapain Jokowi bikin RUU yang mencelakakan dirinya sendiri? Ngapain? Tanyakan sama DPR, ngapain DPR itu tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor? Kenapa? Ngapain? Yang korupsi siapa? Ini Ubedillah Badrun ini adalah orang-orang yang gerombolan ingin mengganti Pancasila itu guys. Pokoknya yang namanya kadrun itu ya Ubedillah Badrun itu kan bukan nama Indonesia ya, nama-nama yang ke Arab-Araban, sok ke Arab-Araban kayak gitu ya. Orang di Indonesia itu banyak pakai kedok nama ke Arab-Araban biar dianggap alim, dianggap muslim, paling muslimah kayak gitu. Padahal mah perilakunya mah bejat, bobrok, jadi pejabat juga pada korup semua. Kayak gitu, terus nyalah-nyalahin Jokowi. Ini kadrun ini kan ya, kesleo aja salah Jokowi, tabrakan motor salah Jokowi, neneknya mati kena angin duduk juga yang salah Jokowi. Semua yang salah
salah Jokowi ini, kadrun ini niatnya ingin menekan Jokowi, segala tuduhan ini menekan secara mental Jokowi, kayak gitu guys, kayak gitu orang kadrun ini. Jadi biar Jokowi itu cepat mati, kena stroke karena kena tekanan mental atau bundir atau apalah kayak gitu. Biar kayak si Timo itu kan bundir loncat itu gara-gara dia kena tekanan mental, ditekan mentalnya habis-habisan. Lah ini Jokowi juga iya kayak gitu, ditekan mentalnya habis-habisan sama orang-orang yang udah merasa dirugikan dengan segala kebijakan Jokowi gitu. Dari tadi baju orange, lihat aja nanti Gibran dan Jokowi yang baju orange. Padahal beli baju orange tuh nggak salah loh. Aduh, oke, sekarang lihat di TikTok. Oke, sepi di YouTube, live TikTok, minta saweran. Oke lah. Ya, lihat aja, kebenaran pasti menang. Gitu. Sebenarnya yang kita tuntut adalah kebenaran, betul ya? Artinya proses apapun itu, kalau tuh tulisannya tadi puluhan ribu, ya pokoknya yang ketawa dicatat. Bukan kemudian membunuh kemanusiaan, bukan mengorbankan integritas moral. Pahlawan harus menggambarkan gambaran ideal tentang sosok yang menjadi idola bagi seluruh anak bangsa. Sosok yang dari aspek sejarahnya betul-betul menempuh jalan pengorbanan diri sebagaimana ditunjukkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Padahal kalau kita tahu, kita baca itu sejarah yang sebenarnya, paham lah. Ada ya Allah, ya Allah. Tomo, semua menempuh jalan pengorbanan. W.R. Supratman menempuh jalan pengorbanan, bukan jalan memperkaya kepentingan keluarga. Pak Harto dengan bukan memperkaya kepentingan keluarga. Oke. Jejaknya dan kemudian dengan semangat reformasi yang ditunjukkan, dengan kepeloporan misalnya dari Gus Dur tentang forum demokrasi, tentang Ibu Mega yang menempuh jalan demokrasi, hingga kantor PDI pun diserang pada peristiwa 27 Juni tahun 1996. Apakah itu layak disebut sebagai pahlawan? PDI Perjuangan konsisten pada jalan pahlawan, dimaknakan sebagai jalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jika Soeharto ditolak menjadi pahlawan nasional, maka kita perlu meninjau ulang penunjukan Soekarno sebagai pahlawan nasional. Pertama, ia terlibat dalam pimpinan Romusa. Nah, tuh. Ini pokoknya ya, serapet cerdas untuk Pak Sekjen. Jadi sudahlah, jangan terus merawat rasa dendam. Aduh ya Allah. Di mana ada kerja paksa oleh masyarakat Indonesia, bahkan dikirim ke Burma dan Singapura, yang menurut catatannya banyak yang meninggal dunia dan tidak ditemukan. Kedua, dia memiliki program yang cukup ambisius dengan mencetak uang dan membangun proyek-proyek besar yang mengakibatkan hyperinflasi 600%. Belum lagi pada 62 dia memenjarakan Sultan Syahrir sebagai tawanan politik, Buya Hamka, dan membuarkan Masyumi. Hal yang mungkin tidak pernah kita ketahui dalam buku pelajaran sekolah, di mana praktik-praktik ini adalah upaya mempertahankan kekuasaan dan eksistensinya di kancah internasional dengan mengorbankan berbagai hal, terutama tentang kesejahteraan masyarakat, di mana saat itu Soekarno pergi meninggalkan Indonesia dalam keadaan yang darurat dan krisis. Kok nggak ada yang teriak, ini dinasti ini, nepotisme ini pasti turun-temurun. Partai loh kok jadi semacam warisan. Ini kata si Roy Panji ini katanya bukan dinasti. Kalau di politik, di partai politik bukan dinasti katanya. Padahal partai politik itu juga bagian dari demokrasi dan bukan juga bagian dari sistem demokrasi negara ini loh. Jadi gimana ceritanya kan? Aduh ya Allah, memang pola pikir Roy Suryo itu memang sudah sesat, sudah rusak banyak karena kebencian terhadap Pak Jokowi. Yang harus diteruskan oleh darah keturunannya. Dan mbok kira ini ndak ada efeknya? Ada pasti. Efeknya apa? Anaknya disetir mamaknya, mamaknya disetir neneknya. Untung neneknya nggak disetir buyutnya, tapi gambarnya selalu ada di baliho. Dalam penjara pun Hamka dicaci maki dan bukunya tidak boleh dijual. Bahkan ada maksud untuk mengakhiri hidup Hamka dengan diracun dan sebagainya, disanjung. Oh, diusaha juga ya? Iya. Malah Hamka pernah dipaksa oleh petugas penjara untuk minum air kotorannya. Tapi dia bermunajat betul dengan Allah Subhanahu wa taala
kesehatannya sehat, dan ini Pak Sekjen tadi harus dengar nih. Bagaimana ulama daerah yang itulah. kemampuan pikiran mudah berkembang, siaplah tafsir Al-Azhar dan penjara. Hamka bukan figur yang penendang. Di akhir kehidupan Presiden Soekarno pernah mengirimkan surat melalui ajudan kepada Hamka. Isi suratnya yang pertama adalah, wahai sahabatku Hamka, maafkan aku. Yang kedua, kalau aku meninggal dunia tolong jadi imam sholat jenazah. Hamka menjawab surat Soekarno, wahai sahabatku Soekarno, dendam tidak kubawa mati, musuh tidak kubawa pulang. Satu tapak ku turun dari rumah, selangkah ku meninggalkan rumah. Maaf sudah kuberi kepadamu sebelum ku minta maaf. Saudara-saudara, selamat berjuang. Sampaikan salam hormat kepada semua kader-kader di daerah. Nanti pada saatnya, sekarang karena sudah agak hasil 1 tahun, saya akan keliling provinsi. Kemarin kalau saya keliling, apa yang mau sekarang? Gagah, ya kan? MBG, koperasi, sekolah rakyat. Tahun depan mungkin kita mulai dulu dengan tadi sekolah terintegrasi. SMA Garuda, SMA Unggulan dan sebagainya, ya. Politeknik. Dan saya nggak ada urusan untuk rakyat Indonesia semuanya, nggak ada. Walaupun saya kalah di Sumatera Barat, nggak ada masalah. Tetap kita bangun. Nah, pokoknya betapa beruntungnya bangsa ini mempunyai pemimpin seperti Presiden Prabowo Subianto yang tidak merawat rasa dendamnya. Memang begitulah negarawan sejati itu. Ya, dihujat, dicaci, dimaki, dipitnah seperti Pak Jokowi, begitu juga Pak Prabowo. Mereka tidak membalas, bahkan akan memaafkan karena mereka mementingkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan golongan. Dan sekali lagi, ini pemberian gelar pahlawan untuk bangsa ini, untuk negara ini, sebagai wujud terima kasih kita untuk menghargai para pemimpin sebelumnya. Jadi bukan pemberian gelar malaikat. Mereka hanya manusia biasa yang tidak luput dari hilaf dan salah. Kan kita ketahui kemarin Pak JK pun juga ikut setuju atas pemberian gelar pahlawan kepada Pak Soeharto. Jadi di sini saya baru paham ternyata yang mempermasalahkan gelar pahlawan pada Pak Soeharto ini hanya gerombolan yang itu aja. Gerombolan 16% itu termasuk media yang itu. Saya paham. Ternyata media itu memang betul media yang terafiliasi kepada 16%. Karena media itu juga ikut mempermasalahkan masalah gelar pahlawan pada Pak Soeharto. Yang sekarang mereka sedang terjerat kasus hukum atas fitnah kepada Menteri Pertanian Pak Amran. Nah, termasuk juga tuh untuk medianya yang gerombolan Roy Suryo. Tuh lihat tuh, sekelas media Tempo saja bisa tuh dilaporkan oleh Pak Menteri Pertanian Pak Amran. Apalagi media yang itu kan, yang katanya wartawan tapi melanggar kode etik jurnalistik, tidak netral dan sangat memihak, bahkan ya lebih ke framing menurut saya. Nah, pokoknya saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support nih, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.